Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bu dosen dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul mengikuti kelas Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nina Cahyani Putri. Di sini akan bertindak sebagai moderator dari kelompok 1. Adapun nama teman-teman kelompok saya bisa dilihat Nurul Hasni, Erna Amalia, Nur Anjeli, Musdalifah Asis, Alia Reski Pratiwi, dan Cahaya Amalia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Guna mempersingkat waktu, baiklah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Nurul Hasni. Saya persilakan kepada Saudari Nurul Hasni. Baik, yang pertama, apa itu komunikasi? Esensi dari komunikasi itu sendiri terletak pada proses, yakni sebuah aktivitas yang melayani hubungan antara pengirim dan penerima pesan melalui ruang dan waktu. Maka komunikasi itu merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat penting dan pasti dijalankan dalam pergaulan manusia setiap harinya. Komunikasi melayani segala sesuatu, akibatnya orang bilang komunikasi itu sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan proses yang universal, yaitu mencakup segala hal. Komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku, dan tindakan yang tampil dari manusia. Komunikasi sendiri dapat dipahami sebagai interaksi antar pribadi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik, misalnya simbol verbal dan non-verbal. Simbol-simbol yang dimaksud itu dinyatakan melalui sistem yang langsung seperti tatap muka, atau melalui media seperti tulisan, visual, atau audio. Melalui pertukaran simbol-simbol yang sama dengan menjelaskan informasi, gagasan, dan emosi di antara mereka itulah akan lahir kesamaan makna atas pikiran, perasaan, dan perbuatan. Baik, terima kasih Nurul Hasni atas pembawaan materinya. Baik, selanjutnya untuk slide kali ini akan dibacakan oleh Saudari Erna Amalia. Kepada Saudari Erna, saya persilahkan. Hal ini dapat kita katakan bahwa orang harus berkomunikasi karena orang harus berbicara, seperti kata Knep dan Evangelisti. Orang harus berbicara tentang relasi mereka dalam pekerjaan, keterlibatan secara kuantitatif maupun kualitatif dalam percakapan, saling mengawasi dan mempertimbangkan. Apa sebenarnya komunikasi itu? Jean Paule 1999 memberikan definisinya. Dia berkata komunikasi merupakan transmisi informasi, transmisi pengertian, dan menggunakan simbol-simbol yang sama. Wallstrom 1992 dari berbagai sumber menampilkan beberapa definisi berikut, yakni 1. Komunikasi antar manusia yang efektif, 2. Pertukaran pesan-pesan secara tertulis dan lisan, 3. Komunikasi merupakan pembagian informasi, 4. Komunikasi merupakan pengalihan informasi, 5. Pertukaran makna antar individu, 6. Komunikasi merupakan pengalihan pesan, dan 7. Komunikasi adalah proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan yang memperjelas makna. Baik, terima kasih Saudari Erna. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Anjeli. Saya persilahkan kepada Saudari Nur Anjeli. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Komunikasi antar budaya lebih luas daripada komunikasi lintas budaya. Trollen dan Jensen mengatakan, kapanpun kita berinteraksi dengan orang lain yang telah dibekali seperangkat pemahaman yang berbeda mengenai dunia, kita terlibat dalam komunikasi lintas budaya. Pada dasarnya, komunikasi lintas budaya atau komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi seperti apa makna pesan verbal dan non-verbal. Menurut budaya bersangkutan apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya secara verbal atau non-verbal. Terima kasih Nur Anjeli atas penyampaian materinya. Selanjutnya slide kali ini akan dibacakan oleh Saudari Musdalifah Asis. Kepada Saudari Musdalifah Asis, saya persilahkan. Baik, jenis atau model komunikasi yang menjadi bagian dari komunikasi antar budaya.
Yang pertama adalah komunikasi internasional. International communication yaitu proses komunikasi antar bangsa dan negara. Kedua, komunikasi antar ras. Interracial communication yaitu suatu komunikasi yang terjadi apabila sumber dan komunikan berbeda ras. Ketiga, komunikasi antar etnis. Interethnic communication yaitu berkaitan dengan keadaan sumber komunikannya, sama ras atau suku bangsa tetapi berbeda etnis dan latar belakangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Musdalifah Aziz. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alia Reski Pratiwi. Saya persilakan kepada Saudari Alia Reski Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi komunikasi internasional disandarkan atas pendekatan-pendekatan maupun metodologi sebagai berikut. 1. Pendekatan peta bumi. 2. Pendekatan media. 3. Pendekatan peristiwa. 4. Pendekatan ideologis. Kedua, komunikasi antaras. Ciri penting dari komunikasi antaras ini adalah peserta komunikasi berbeda ras. Ras adalah sekelompok orang yang ditandai dengan ciri-ciri biologis yang sama. Secara implisit, komunikasi antaras ini termasuk ke dalam komunikasi antar budaya. Hambatan utama dalam komunikasi antaras ini adalah sikap curiga kepada ras lain. Misalnya, orang Jepang berkomunikasi dengan orang Amerika. Yang ketiga itu komunikasi antar etnis. Oleh karena itu, komunikasi antar etnik merupakan komunikasi antar budaya, misalnya komunikasi antar orang-orang Kanada Inggris dengan Kanada Prancis. Mereka sama-sama warga negara Kanada, sama rasnya tetapi mempunyai latar belakang perspektif, pandangan hidup, cita-cita, dan bahasa yang berbeda. Menurut Joseph De Vito, bentuk-bentuk komunikasi antar budaya meliputi bentuk-bentuk lain, yaitu 1. Komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Contohnya antara orang Katolik Roma dengan episkop atau antara orang Islam dan orang Yahudi. Yang kedua itu komunikasi antar subkultur yang berbeda. Contohnya antar dokter dan pengacara atau antara tunanetra dan tunarungu. Yang keempat itu komunikasi antar suatu subkultur dan kultur yang dominan. Dan yang terakhir itu komunikasi antar jenis kelamin berbeda atau antara pria dan wanita. Contohnya antara kaum homoseks dan kaum heteroseks atau antar kaum manula dan kaum muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alia Reski Pratiwi atas penyampaian materinya. Selanjutnya untuk slide kali ini akan dibacakan atau akan dibawakan oleh Cahaya Amalia. Kepada Saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi antar budaya diartikan sebagai komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya yang lainnya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunikasi bahasa. Itulah yang disebut komunikasi antar budaya. Di bawah ini, beberapa definisi yang dapat dijadikan rujukan untuk melengkapi pemahaman akan pengertian komunikasi antar budaya. Antara lainnya, yang pertama, pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakangnya. Yang kedua, merupakan pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Yang ketiga, pengalihan informasi dari seorang yang berkebudayaan tertentu kepada orang yang berkebudayaan lain. Pembicaraan tentang komunikasi antar budaya tak dapat diletakkan dari pengertian kebudayaan. Komunikasi antar budaya yang paling sederhana menurut saya adalah komunikasi antara dua orang atau antar pribadi yang berbeda latar belakang budaya baik secara sosial, lingkungan, agama, dan ekonomi yang saling mempertukarkan makna untuk dipahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk slide kali ini akan dibacakan kembali atau akan dibawakan kembali oleh Saudari Nurul Hasni. Saya persilakan kepada Saudari Nurul Hasni.
Tadi komunikasi antar budaya itu dibentuk oleh ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan hubungan internasional. Nah, berikut ini adalah beberapa definisi komunikasi antar budaya oleh para ahli. Yang pertama, Andrea L. Reich dan Dennis M. Ogawa dalam buku Larry A. bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antar suku bangsa, antar etnik dan ras, serta antar kelas sosial. Kemudian Samovar dan Porter juga mengatakan bahwa komunikasi antar budaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya yang berbeda. Lalu Muhammad Soelhi mengatakan komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang berbeda bangsa atau internasional antar etnik. Baik, itulah penyampaian atau presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.